Wa ta'ala nurunkan ayat untuk menjawab perkataan orang kafir tadi. Bagaimana tulang udah hancur kok bisa dibangkitin lagi? Nggak masuk di akal kayaknya. Orang-orang yang hatinya imannya goyang juga bilang benar juga omongan tuh orang kafir. Bagaimana caranya Tuhan bisa hidupin lagi tulang yang tulang belulang udah hancur? Secara teknologi bagaimana tuh? Wah, secara sains bagaimana caranya? Allah jawab simpel. Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia nggak melihat? Kami menciptakan manusia min nutfatin, dari benih, dari air, setitik air yang menjijikan, yang keluar dari kemaluan, tempat kotoran. Kemaluan itu tempat kotoran. Manusia nggak sadar, kata Allah Ta'ala. Kami ciptakan, kata Allah, dari titik nutfah, benih. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para guru-guru kita wabil khusus yang saat ini ikut hadir di majelis kita dari jauh, dari Mekah. Jadi sebelum saya kemarin video call sama beliau mantau dari Mekah Al-Mukarramah. Tadi juga turun hujan di Mekah, Masya Allah, Tabarakallah. Al-Habib Ahmad bin Mahdar bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Begitu pula guru-guru yang lainnya, para habaib, para asatid. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan khususnya salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir pada kesempatan kali ini atau yang menyaksikan melalui media sosial, live streaming dan lain sebagainya. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Habail kiram, kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin insyaallah. Insyaallah, makanya kita nih hari saya nggak mau terlalu rinci per ayatnya supaya tafsir Yasinnya bisa selesai, karena setahun ada kan Yasin nih, hampir setahun kali ya. Kita mulai, karena lupa apa sebelum Ramadan apa sesudah Ramadan kita mulai. Hampir setahun kita ngaji Yasin.
Masya Allah. Agar nanti setelah surat Yasin kita pindah ke ayat-ayat yang lainnya. Mungkin anak berikutnya pengen ke ayat-ayat yang biasa kita baca dalam zikir, dalam wirid. Seperti law anzalna hadzal Qur'an, biar kita paham pas baca. Kemudian ayat kursi, kemudian ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, akhir surat al-Baqarah. Kemudian juga seperti ya surat-surat yang umum banyak dibaca, seperti surat Al-Waqi'ah, kedepannya surat Tabarak. Kemudian kalau biasa juga surat yang sering dibaca Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah. Insyaallah ke depan selanjutnya kita membaca ayat-ayat tersebut biar kita faham, begitu dengar itu paham dan bisa merenungi keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan. Jadi ini Al-Qur'an indah luar biasa. Sangat-sangat indah. Al-Qur'an itu mu'jiz. Al-Quran nantang sampai siapa yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran, gagal, nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa datangkan satu surat aja kayak Al-Quran, nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa mendatangkan ayat-ayat seperti Al-Quran, nggak ada yang bisa, gagal. Akhirnya orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah SAW, mereka berusaha membuat provokasi bahwasanya itu yang Muhammad sebutkan itu syair. Muhammad itu ahli syair. Yang disebutkan Muhammad itu adalah syair, bait-bait syair. Makanya indah itu bukan wahyu, itu syair aja. Cuman karena Muhammad pintar, nih kata orang-orang musyrik nih, orang-orang kafir nih, Muhammad pintar, syairnya jadi indah seperti Al-Quran. Gak ada yang bisa nandingin nih syairnya dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jawab, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin." Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, kata Allah taala, dan kami enggak mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair, enggak. Ini bukan syair. Allah enggak mengajarkan kepada Rasulullah syair. Rasulullah bukan penyair. Wa ma yanbaghi lah, dan enggak sepantasnya Rasulullah bersyair. Tapi ayat-ayat ini yang turun di Al-Quran, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin, ini adalah merupakan peringatan, dan Al-Quran yang dibaca, yang mubin, yang jelas, yang terang benderang. Di dalamnya ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibantah tuh. Al-Quran ini bukan syair. Tapi nanti mungkin kalau ada orang yang ngerti syair, ada beberapa ayat-ayat yang seolah-olah kayak syair. Bukan, itu kebetulan aja. Tapi Al-Quran bukan syair. Termasuk Rasulullah SAW pun nggak bersyair. Rasulullah itu tidak bersyair. Kalau ada ucapan Rasulullah SAW yang mirip-mirip syair, itu kebetulan saja. Bukan dengan sengaja Rasulullah mengucapkan bersyair nggak. Rasulullah nggak bersyair. Nah, karena syair ini, Al-Quran ini wahyu. Wahyu ini pasti benar atau mungkin benar? Coba, pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar. Al-Quran ini isinya bukan imajinasi. Al-Quran ini isinya bukan fantasi. Beda syair. Yang namanya syair itu pujian-pujian, kadang-kadang isinya banyak imajinasinya, banyak fantasinya, banyak yang dilebih-lebihin kata-katanya. Al-Quran nggak ada. Setiap huruf dalam Al-Quran itu syarat dengan makna dan pasti benar. Gak ada imajinasi dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran pasti benar. Semuanya fakta. Karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syair gak seperti itu. Syair ada yang bagus, ada yang enggak. Dan syair banyak yang terbangun di atas imajinasi. Apalagi orang kalau bikin syair-syair soal cinta. Waduh, makin dalam cintanya makin tinggi khayalnya udah. Betul apa kagak? Lihat aja lagu-lagu. Lagu-lagu syair itu lagu-lagu. Ada lagu syair, asabaka ishkun aw rumita bi ashubin fama hadhihi illa sajiyatu mughramin ala faskini kasatin wa ghanni li bi dhikri sulaima wal kalamil mun'ami agharu 'alayha min thiyabiha idza labisatha fawqa jismi mun'ami. Aku ini cemburu kepadanya.
Aku cemburu kepada pakaiannya karena pakaiannya bisa menyentuh kulitnya yang lembut. Wah. Aku cemburu kepada gelas. Ujung bibir gelas. Agharu alaiha. Di syair tuh. Aku cemburu kepada ujung bibir gelas. Kenapa? Karena ujung-ujung bibir gelas ketika dia sedang minum. Bibir gelas itu ujungnya bersentuhan dengan bibirnya. Waduh. Itu syair tuh. Dalam bahasa Arab. Aku cemburu dengan ayah ibunya ketika bisa bercakap-cakap dengannya. Waduh, sampai segitunya. Itu syair. Lebay apa kagak? Lebay. Lebay. Udah kawin berantem urusannya. Begitu jatuh cinta, wah lebay sih. Syair itu banyak unsur lebaynya. Syair itu banyak hiperbolanya. Syair itu banyak hal-hal yang sifatnya imajinasi. Hal-hal yang sifatnya fantasi itu banyak di syair. Al-Quran nggak ada seperti itu. Al-Quran itu semuanya fakta. Semuanya pasti benar. Karena semua yang ada di Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Terus Al-Quran, syair nggak bagus tuh Beb? Nggak juga. Syair ada yang bagus. Makanya bicara soal syair, ya, itu Sayyidina Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Imam Syafi'i mengatakan syair itu asyiru kalam, fal kalam minhu hasan wa minhu qabih. Atau dalam riwayat lain yang saya pernah dengar hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Kalau ada pertanyaan syair bagus apa enggak bagus, nggak bisa dipukul rata. Yang namanya bait-bait syair itu nggak bisa bagus. Dia kalam, kata Imam Syafi'i. Dia adalah ucapan. Kalau ucapan manusia ada yang bagus nggak? Ada. Ada yang jelek nggak? Jelek. Maka hasanuhu hasan, yang bagusnya kita bilang bagus, yang jeleknya kita bilang jelek. Syair kalau muji Rasulullah bagus gak? Bagus. Nah, kita baca maulid nih, dia ulama syair dari awal sampai akhir isinya muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagus. Syair isinya pornografi, nyeritain tentang badan perempuan, jelek atau tidak? Jelek. Jadi kalau bicara hukum syair bagaimana? Syair itu nggak bisa dipukul rata. Inna minasy-syi'ri la hikmah. Dalam satu riwayat disebutkan sesungguhnya di antara syair itu ada yang mengandung hikmah. Banyak syair-syair yang bagus tuh banyak. Imam Syafi'i itu sampai ada satu diwan syair Imam Syafi'i sampai dikumpulin dalam satu diwan. Itu luar biasa isinya. Nasihat-nasihat. Imam Al-Haddad satu diwan tuh Imam Haddad, satu kitab segini tebel isinya syair-syair Imam Haddad. Bagus luar biasa isinya, nasihat-nasihatnya luar biasa. Inna minasy-syi'ri la hikmah. Di antara syair ada yang mengandung hikmah. Tapi yaitu kata Imam Syafi'i, kembali ke Imam Syafi'i, syair itu kalam, omongan manusia. Maka kalau bicara soal omongan manusia, hasanuhu hasan, yang bagus kita bilang bagus, wa qabihuhu qabih, yang jelek kita bilang jelek. Kira-kira jelas atau tidak? Dan ini berlaku nih, hukum ini berlaku nih, yang bagusnya dianggap bagus, yang jeleknya dibilang jelek. Ini berlaku bukan hanya syair Arab aja, termasuk syair Indonesia. Termasuk syair mau bahasa apa? Bahasa Cina, bahasa Uganda, bahasa mana lagi saudara. Pokoknya yang namanya syair itu yang bagus sih bagus. Untuk kebaikan isinya mengajak kepada ketaatan ya bagus. Tapi kalau isinya mengajak kemaksiatan ya berarti jelek. Termasuk musik. Musik ini ada perdebatan keras di antara ulama tentang hukum musik. Anda nggak mau masuk terlalu detail masalah hukum musik. Anda nggak mau masuk terlalu detail. Ini pembahasan fikih butuh pembahasan tersendiri. Nggak bisa sebentar kita bahas itu. Imam Ghazali juga panjang lebar bicara soal musik di kitabnya Ihya Ulumuddin. Tapi pada kesimpulan akhirnya anak-anak cenderung kepada pendapat ulama yang di zaman ini yang relevan, yang saat ini di zaman sekarang, ulama yang mengatakan apa? Ya musik itu seperti syair. Hasanuhu hasan, qabihuhu qabih. Yang bagusnya bagus, yang jeleknya jelek. Musik dipakai buat dipakai buat dakwah. Di dalamnya dikasih syair-syair yang ngajak orang ingat Allah. Bagus apa kagak? Bagus. Itu yang kawan dakwanya bisa luas kemana-mana. Musik dipakai buat ngingetin orang tentang kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, anak majelis, gurunya. Bukan gurunya kenyal. Musik itu musik, pakai musik. Tapi ngingetin orang ke kematian. Bagus atau tidak? Bagus. Musik isinya propaganda LGBT.
Musik isinya puji-pujian setan, kayak Lady Gaga dulu tuh, Lady Gaga. Musik isinya maksiat, ngajak orang untuk melakukan hubungan yang haram. Orang diajarin cinta satu malam terus bubar. Itu kan apa itu artinya? Kan ngajak orang maksiat. Digambarin oh indahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jelek kayak yang begitu? Jelek. Jadi kalau kembali ke pembahasan tentang musik, idealnya kalau orang udah sampai pada makom tertentu, idealnya tinggalkan musik secara keseluruhan. Idealnya fana lah, engkau tenggelamlah dalam cinta kepada Allah Subhanahu, itu idealnya. Tapi secara global kita bicara kepada masyarakat umum, kalau bicara hukum musik apa ya, hasanuhu hasanu, gabihuhu gabih. Yang bagusnya bagus, kalau dipakai buat hal yang positif positif jadinya bagus, thayyib. Tapi kalau dipakai buat hal yang buruk jadinya buruk. Kira-kira jelas atau tidak? Sama seperti syair. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikra wa qur'anun mubin. Kata Allah Ta'ala, kami enggak mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair. Dan enggak pantas Nabi Muhammad bersyair. Ini adalah Al-Qur'an, ini adalah zikir pengingat. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya buat apa? Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup dan untuk memastikan bahwasanya ucapan itu yahiqqal qawlu 'alal kafirin, tajibu kalimatul 'adzab 'alal kafirin. Bahwasanya ancaman azab itu akan terjadi untuk orang-orang kafir. Syuf, perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala mengatakan liyundhira man kana hayyan, untuk memperingati orang-orang yang hidup. Berarti orang yang hatinya mati bisa nerima gak Al-Quran? Gak bisa. Allah udah bilang tuh, Al-Quran akan jadi peringatan orang untuk orang-orang yang hidup. Berarti sebaliknya, di ayat berikutnya Allah sebut, dan ini untuk memastikan azab orang-orang kafir pasti akan terjadi. Allah pengen sebut seolah-olah ini yang nerima Al-Qurannya orang hidup. Kalau orang hatinya udah mati, udah gak bakal bisa nerima Al-Quran. Ini untuk beri peringatan bagi orang-orang hidup. Anda masih mau dengarkan apa yang diperintahkan Al-Quran, Anda nurut, hati Anda hidup. Tapi Anda kalau udah gak mau dengarkan apa yang diperintahkan Al-Quran, Al-Quran perintahkan ini, Anda biarkan, Anda tinggalkan, Al-Quran larang ini, tetap Anda terjadi. Hati-hati. Karena orang yang menerima Al-Quran itu adalah hayy, orang yang hidup ya ikhwan. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya hidup insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah menjadikan di sini orang kafir sebagai lawan dari orang yang hidup. Seolah-olah orang kafir itu karena menolaknya mereka terhadap kebenaran, gugurnya hujah-hujah mereka, seolah-olah mereka itu amwat. Mereka adalah orang-orang yang mati, ya ikhwan. Kemudian mereka masih nggak mau menerima Al-Quran, padahal tanda-tanda kebesaran Allah udah luar biasa. Allah ingatkan nih, mereka masih nggak mau beriman sama Allah, padahal tanda-tanda kebesaran Allah luar biasa. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidaklah mereka melihat bahwasanya anna khalaqna lahum, bahwasanya kami ciptakan untuk mereka mimma amilat aydina, apa yang dilakukan oleh kekuasaan-kekuasaan kami, an'aman, binatang-binatang ternak, kambing, onta, sapi, Allah ciptakan, fahum laha malikun, dan mereka manusia akhirnya bisa memiliki binatang-binatang tersebut. Yang menciptakan siapa? Oh, itu rahasia di balik binatang-binatang itu. Kalau kita mau bongkar, waduh, nggak bakal ada habisnya. Peneliti sampai sekarang belum tuntas neliti rahasia di balik binatang-binatang. Apalagi onta. Onta itu punya banyak keajaiban. Makanya di surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, awalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa surah sebelumnya? Subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an wa sanaqulu ghaflatan illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yusiruka liyusra fadhakkir nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa tajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bukan Al-Ghasyiyah.
Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasnarun hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuh yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariqu masfufatun wa zarabiyyun mabthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka melihat bagaimana itu onta diciptakan. Onta itu banyak keajaiban luar biasa di balik onta. Onta itu satu-satunya binatang yang bisa lama bertahan tanpa minum. Itu onta. Makanya dia banyaknya di daerah yang ada padang pasir, yang susah air. Dia bisa bertahan lama tanpa minum. Dan ajaibnya dia sekalinya minum, itu bisa bebak-bak habis. Makanya ada istilah ma'tin. Ma'tin tuh tempat kalau onta habis minum tuh ada caranya. Jadi orang kalau habis ngasih minum onta tuh nggak bisa sembarangan langsung. Kalau habis minum langsung selesai gitu, nanti dia berapa hari aja udah nggak kuat. Jadi onta ini misalkan dikasih minum 1 bak. Habis dikasih minum 1 bak nggak langsung dikasih lagi. Kalau dikasih lagi dia nggak mau. Ditaruh dulu, diistirahatin. Minumnya istirahat. Habis itu berapa saat kemudian ada orang yang tahu caranya. Habis itu dikasih minum lagi, sebak lagi, habis lagi. Habis itu diistirahatin lagi tuh onta. Habis itu saudara setelah sekian waktu dikasih minum lagi, sebak lagi, habis lagi tuh. Habis itu diistirahatin lagi tuh onta. Habis itu dikasih minum lagi, sebak lagi, habis lagi tuh air. Itu kalau benar cara ngasih minumnya, itu bisa sampai berminggu-minggu onta udah minum kuat di padang pasir. Subhanallah. Ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Ini orang kafir masih nggak mau beriman. Bahwasanya kami ciptakan, kata Allah Ta'ala, bagi mereka dengan kekuatan kami, dengan kudrah kami, an'aman, binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun, dan mereka bisa memiliki itu, kata Allah Ta'ala. Wa dzallalnaha lahum, dan kami tundukkan binatang-binatang ternak itu untuk mereka. Ditundukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bayangin, kambing, domba tuh kagak punya otak. Punya otak kan domba? Gak punya. Tapi domba, biar kata 1000 domba. Kalau cara ngegembalanya bener, itu domba 1000 digiring nurut. Nurut. Asal palanya bener ya, pemimpinnya dibawa sama dia. Yang lain dia ngikut, tuh tunduk. Padahal dia kagak punya otak. Kadang-kadang anak di majelis aja tabligh akbar mau disuruh duduk, maju ke depan aja susah. Domba 1000 digiring mau nurut, nunduk. Padahal otaknya nggak ada tuh domba, nggak punya akal. La ilaha illallah. Di sini disebutin onta kalau rombongan jalan 100 lagi ontanya. Walaupun yang depan yang mimpin anak kecil, tapi dia ngerti cara mimpinnya. Itu 100 onta bisa rombongan rapi jalan berbaris, saudara. Dibikin tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menundukkan ini semua? Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini orang-orang kafir ngelihat ini. Famin halukubuhum, di antara binatang itu ada yang menjadi kendaraan mereka. Wa min hayakulun, di antara binatang itu ada yang mereka makan. Daging onta dimakan, daging kambing dimakan, daging sapi dimakan. Walahum fiha manafi'u masyarib, mereka juga mendapatkan manfaat, bukan untuk dimakan aja. Kulitnya bisa jadi beduk. Kulitnya bisa jadi jaket, kulit sapi. Kulitnya jadi ini, jadi itu, saudara. Lahum fiha manafi' wa masyarib. Susunya onta bisa diminum. Itu susunya onta katanya paling bagus buat paru-paru. Susu kambing juga demikian. Susu sapi sehat luar biasa. Susunya bisa diminum. Berbagai macam dari dia bisa jadi manfaat, ya ikhwan. Afala yashkurun, kata Allah, apakah mereka enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ciptain ini semua terus masih mempertanyakan kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha. Udah deh, nggak ada hujah deh di depan Allah, nggak ada hujah, udah selesai. Nggak ada hujah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nggak sampai di situ. Mereka bukan hanya nggak beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdurun. Bukan hanya mereka nggak bersyukur kepada Allah, bukan hanya mereka nggak beriman kepada Allah. Wattakhadhu min dunillahi alihatan, mereka
menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala alihatan sebagai tuhan-tuhan mereka, la'allahum yunsurun, dengan harapan mereka mendapatkan pertolongan dari tuhan-tuhan mereka tersebut. Ada Allah yang udah jelas-jelas menciptakan segalanya, tahu-tahu malah batu dijadiin Tuhan, pohon dijadiin Tuhan. Itu di India tuh ada ratusan agama yang nyembah apa aja ada tuh, segala macam bentuk agama ada, saudara. Macam-macam. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang menjadikan pohon sebagai Tuhan, ada yang menjadikan batu sebagai Tuhan, ada yang menjadikan api sebagai Tuhan seperti Majusi. Bahkan ada yang menjadikan binatang sebagai Tuhan dengan berharap pertolongan dari Tuhannya. Apa kata Allah taala? La yastati'una nasrahum. Bukankah Tuhan-Tuhan yang kamu jadikan Tuhan itu sama sekali nggak bisa nolong hamba-hambanya? Bahkan hambanya yang bikin Tuhannya. Orang nyembah patung, yang bikin patung siapa? Manusia. Dia nyembah sesuatu yang dia bikin. Secara akal masuk apa kagak? Nggak masuk. La ilaha illallah. Kata Allah Ta'ala, la yastati'una nasrahum. Itu Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan Tuhan tuh. Tuhan-Tuhan yang palsu, yang dusta. Yang mereka bela habis-habisan. Yang mereka bikin ritual-ritual untuk menghormati Tuhan-Tuhannya. Bahkan mereka ada yang menebus Tuhannya dengan darah, ritual-ritual setan. Ada yang menebus Tuhannya dengan nyawa. La yastati'una nasrahum, kata Allah Ta'ala. Itu Tuhannya gak akan ada yang bisa nolong mereka. Itu Tuhan-Tuhan yang bohong semuanya, kata Allah. La yastati'una nasrahum wa hum lahum junnun muhdharun. Justru sebaliknya, mereka yang jadi penolong buat Tuhan-Tuhannya. Mereka yang secara gak langsung jadi seperti jundun, seperti pasukan yang dihadirkan lahum untuk Tuhan-Tuhan mereka. Jadi bukannya nolong Tuhan-Tuhan, bukan ditolong Tuhan-Tuhannya, maka mereka nolong Tuhan-Tuhannya. Kira-kira yang namanya Tuhan itu mustahil nggak butuh pertolongan? Mustahil. Berarti kalau ada Tuhan butuh pertolongan, butuh pelayanan, itu Tuhan palsu itu bukan? Palsu. Yang namanya Tuhan mustahil butuh pertolongan. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Tuhan itu qaimun binafsihi. Yang namanya Tuhan nggak butuh pertolongan. La ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegur. Setelah ente lihat semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ente lihat ini bagaimana Allah ciptakan hewan-hewan, untuk kemudian di ayat sebelumnya dilihat bagaimana luar angkasa yang begitu luar biasa. Bagaimana kapal bisa jalan di atas lautan, padahal kalau mau tenggelam selesai itu kapal. Bagaimana caranya itu kapal bisa jalan di atas lautan dengan kekuatan dan kudratnya Allah. Kemudian bagaimana batu. Setelah ini semua Allah tunjukkan, ente masih menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Di mana? Otak ente di mana? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita insyaallah. Fala yahzunka qauluhum. Nah, ini baru lagi nih. Ini baru lagi, ya. Orang-orang musyrikin nuduh Nabi Muhammad SAW sebagai syair, sebagai ahli syair tadi. Ini bukan wahyu, itu syairnya Muhammad. Atau sahir, Rasulullah juga dituduh sebagai tukang sihir dan seterusnya. Ketika Nabi Muhammad dituduh macam-macam, siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghibur Rasulullah. Fala yahzunka qauluhum, wahai Muhammad, jangan sampai perkataan mereka membuat engkau sedih. Enggak usah sedih engkau wahai Muhammad. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami yang tahu, kata Allah taala, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tunjukkan secara terang benderang. Masya Allah. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum mina syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini lanjutan ayatnya. Jadi ulama menjelaskan bahwasanya di sini disebutkan ada seorang namanya Ubay bin Khalaf, orang kafir musyrik. Kan Rasulullah selalu menjelaskan, ayat Al-Qur'an selalu mengatakan nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Setelah mati kita akan dibangkitkan kembali, dipertanggungjawabkan semua amal-amal kita.
Ada orang kafir namanya Ubay bin Khalaf datang ngeledek. Ja'a bi'azmin ramim. Dia datang ngebawa tulang belulang yang udah hancur, yang udah remuk. Udah hancur, udah jadi debu tulang belulang. Jadi dia bawa tulang yang udah hancur, udah jadi debu. Wa fattatahu fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Itu tulang belulang yang udah hancur jadi debu diaur di depan mukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong waqala sakhiran. Ubay bin Khalaf ini orang kafir ngomong sambil ngeledek. Ataz'am ya Muhammad. Ataz'am ya Muhammad. Shalawat dikit banget. Ataz'am ya Muhammad. Anna Allah yuhyina ba'da an nusbih rufatan mithla hadha. Muhammad, engkau cerita deh di Al-Quran, orang akan dibangkitkan, orang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada mahsyar. Padahal orang begitu masuk ke kuburan, hancur tulang tulangnya habis. Ataz'am wahai ya Muhammad, apakah engkau menyangka wahai Muhammad, annallahu yuhyina, Allah akan ngidupin kita lagi, ba'da nusbih rufatan mithla hadza, setelah kita menjadi tulang belulang yang udah hancur, udah jadi debu. Ini tulang kita nanti di kuburan bakal jadi debu begini nih wahai Muhammad. Terus ente pikir Tuhan bakal ngidupin kita lagi? Ngeledek dia, ikhwan. Ngeledek, datang ke Nabi Muhammad bawa tulang yang udah hancur sambil ngeledek. Apa iya kita bakal dibangkitin? Kalau bahasa kitanya yang bener ente. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih jawaban. Nabi Muhammad jawab, "Na'am. Na'am. Yab'atsuka wa yudkhilukan nar." Nabi Muhammad jawab ke Ubay bin Khalaf, "Iya. Allah bakal bangkitin ente lagi setelah hancur jadi tulang belulang dan Allah bakal masukin ente ke neraka." Kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nurunkan ayat untuk menjawab perkataan orang kafir tadi. Bagaimana tulang udah hancur, kok bisa dibangkitin lagi? Nggak masuk di akal kayaknya. Orang-orang yang hatinya imannya goyang juga bilang benar juga omongan tuh orang kafir. Bagaimana caranya Tuhan bisa ngehidupin lagi tulang yang tulang belulang udah hancur? Secara teknologi bagaimana tuh? Wah, secara sains bagaimana caranya? Allah jawab simpel. Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia nggak ngelihat? Kami menciptakan manusia min nutfatin, dari benih, dari air, setitik air yang menjijikan, yang keluar dari kemaluan, tempat kotoran. Kemaluan itu tempat kotoran. Manusia nggak sadar, kata Allah Ta'ala. Kami ciptakan, kata Allah, dari titik nutfah, benih yang menjijikan, yang keluar dari kotoran manusia, yang kemudian berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Benih itu ketemu dengan sel telur, berubah jadi segumpal darah, berubah jadi segumpal daging, berubah kemudian dengan tulang belulang, kemudian ditiupin ruh, kemudian lahir dengan selamat. Anda mau tanya minta nih aneh, kalau air lengket, kira-kira berubah jadi orang masuk akal apa kagak? Kalau dipikir-pikir tuh, air lengket, mohon maaf kalau bahasa Betawinya peju, jadi orang. Ente secara hitung-hitungan akal nyambung apa kagak tuh? Bagaimana ceritanya itu? Tuh cairan menjijikan warna putih berubah jadi darah, tahu-tahu berubah jadi daging, tahu-tahu berubah jadi tulang belulang, tahu-tahu. Itu dari mana ceritanya? Siapa yang bikin itu semua? Secara akal bisa apa kagak? Tapi Allah mampu atau tidak? Allah mampu. Manusia, kata Allah, lu kagak lihat bagaimana Allah menciptakan kalian semua manusia, yang profesornya, yang doktornya, yang kiainya, yang habibnya, yang presidennya, yang rakyatnya, semua diciptakan dari setetes benih yang menjijikan sampai jadi manusia macam-macam, dengan kecerdasannya, dengan ketampanannya, dengan kehebatannya. Terus ente sekarang bahwa khasimun mubin, terus ente memusuhi, memperdebatkan kekuatan Allah, kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali. La ilaha illallah.
Kata Allah Ta'ala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka bikin perumpamaan, di bawah itu tulang belulang yang udah hancur. Dibikin perumpamaan depan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini tulang belulang udah hancur, apa ia bisa bangkit lagi? Wa nasiya khalqah, kata Allah. Dia lupa proses penciptaan dia. Itu tulang belulang yang dihancurin masih debu bentuknya, ini cairan, bisa jadi keras kayak ente. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa daraba lana masalan, pakai mau ngedebat lagi. Wa nasiya khalqah, padahal dia lupa cara penciptaan dia bagaimana. Dari mani bisa berubah jadi manusia seperti ini. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Terus dia mengatakan, siapa yang menghidupkan tulang belulang ini dalam keadaan sudah hancur, sudah lebur, sudah seperti debu? Dia mempertanyakan seperti itu. Kata Allah Ta'ala apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang belulang itu alladhi ansha'aha awwala marrah, adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Maha tahu bagaimana makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk nyiptain dari nol, berarti Allah mampu nggak untuk menghidupkan tulang belulang kembali? Nyiptain dari nol aja bisa, apalagi ngidupin doang. Kira-kira jelas atau tidak? Nggak mikir manusia. Kadang-kadang ya Allah, kalau kita merenungi ini semua nggak berani, kita macam-macam di dunia ya ikhwan. Kita kalau merenungin ayat-ayat Allah begini nih, nggak berani, lo mau sombong apa manusia, mau maksiat apa sih, ujung-ujungnya lo mati, lo dibangkitin. Nggak berdaya apa-apa engkau ketika bertanggung jawabkan ini semua di hadapan Allah. Allah yang maha mampu semuanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah lanjutkan, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Kalian meragukan Allah bisa membangkitkan kembali tulang belulang yang sudah hancur, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau apa? Api. Kayu bakar. Kayu begitu dibakar keluar api. Padahal yang namanya kayu itu dia nggak bisa tumbuh jadi kayu kecuali ada unsur air di dalamnya. Api sama air bertentangan apa kagak? Bertentangan. Tapi bagaimana caranya? Kayu yang sebenarnya dia hidupnya dari unsur air awal mulanya, tahu-tahu bisa ngeluarin api ketika dibakar kayu. Siapa yang nyiptain itu? Allah. Kemudian kalian pakai itu kayu untuk menyalakan api segala macam, untuk fa idza antum minhu tuqidun. Naam. La ilaha illallah. Allah yang mampu seperti ini, Allah mampu enggak untuk menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Mampu. Terus ente masih mempertanyakan? Allah mengatakan lagi, fala yahzunka qauluhum, kemudian awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul. Kata Allah Ta'ala setelah memaparkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi? Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda, bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi? Biqadirin, Allah maha mampu, ala an yakhluqa mithlahum bala, untuk Allah menciptakan yang seperti mereka. Allah mampu atau tidak? Nyiptain langit bumi aja Allah bisa, apalagi cuma ngebangkitin ente doang. Nyiptain langit bumi dari nggak ada jadi ada, Allah ciptain. Allah bisa, Allah mampu, apalagi cuma ngebangkitin ente, apalagi cuma menghisap ente doang, apalagi cuma masukin ente ke surga atau neraka doang. Kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal khallaqul alim. Bala, tentu Allah mampu. Wa huwal khallaqul alim. Allah lah yang maha menciptakan, Allah lah yang maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah menginginkan sesuatu, an yaqula, Allah mengatakan lahu kepada sesuatu tersebut, kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu tersebut jadi, ya ikhwan. Makanya ini ayat nih harusnya mengingatkan kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa kita punya Allah. Ente boleh kehilangan apapun, selama ente masih punya Allah, hidup ente aman.
Tapi ente punya apapun, selama ente kehilangan, kalau ente kehilangan Allah, habis ente. Man wajadallah wajada kulla syai'. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Orang yang udah menemukan Allah dalam kehidupannya, artinya betul-betul dia taat sama Allah, jauhi larangan Allah, yang dicari ridhonya Allah. Mau dunia seisinya musuhin dia, nggak ada urusan. Dia punya siapa? Allah. Tapi orang kalau udah kehilangan Allah, ya Allah, cuma gara-gara pengen nurutin temen, akhirnya mabok, ditinggalin Allahnya. Cuma gara nurutin temen, akhirnya ikut nelen pil ekstasi, ikut nenggak yang haram, ditinggalin Allahnya. Cuma gara-gara nurutin temen, nurutin hawa nafsu, akhirnya apa yang dilakukan? Main judi online. Banyak kan sekarang yang main judi online. Waduh, di mana-mana. Ditinggalin Allahnya. Padahal dia lupa siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Dunia seisinya lagi dia punya, tapi kehilangan Allah, habis, nggak ada gunanya semua. Karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Maka ya, kalau kita udah sadari ayat ini, kita renungi, jaga iman Islam kita kepada Allah, jadikan Allah di atas segala-galanya. Karena kalau kita udah punya Allah, kita punya segala-galanya. Tapi kalau kita udah kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kun fayakun. Dan ini ayat mengingatkan kita bahwasanya kalau ada masalah apapun, doa, minta kepada Allah Subhanahu. Karena Allah kalau pengen apapun itu kun fayakun. Bisa, nggak ada yang nggak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa guru saya Habib Ahmad bin Shalih Al-Athos dari Bekasi itu, lu kalau doa sama Allah, otak lu taruh dulu. Akhirnya kalau ngukur pakai otak kita, bawaannya udah pesimis aja, nggak bakal bisa nih. Nggak bakal bisa udah. Ini kalau hitung-hitungan sih, wah nggak bakal kena ini udah. Wah ini nggak bakal bisa. Itu berarti ente belum bersandar kepada Allah. Masih bersandar kepada yang ada di otak ente. Nah, kalau bahasa guru saya, Habib Ahmad bin Shalih, lu kalau doa sama Allah, otak lu taruh dulu. Bagi engkau nggak bisa. Tapi bagi Allah bisa apa enggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang nggak bisa buat Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi kata beliau kalau lagi doa minta sama Allah, otaknya taruh dulu. Dulu Abu Yahib Hasan bin Ahmad Baharun tuh selalu mengatakan ke santri-santri beliau, ke putra-putra beliau, masyayikhina, ya, kamu kalau ada masalah jangan lihat kamunya, lihat Allah. Kalau kamu lihat diri kamu berat jadinya. Tapi kalau kamu lihat Allahnya, ada yang berat bagi Allah, ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi biyadihi, yang mana di genggaman Allah Subhanahu wa taala, malakutu kulli syai'in, kerajaan segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa iman. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa Islam. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa tauhid. Kita dikumpulkan bersama ahli tauhid, dibangkitkan bersama ahli tauhid, dimasukkan surga bersama ahli iman. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah, ya kita udah selesai tafsir surat Yasin. Itu cuma setetes dari lautan yang ada di balik makna-makna yang di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita udah pelajarin ini jangan dilupain ya. Setiap baca tafsir renungin. Bagaimana caranya supaya ente nggak lupa apa yang kita pelajarin ini? Setiap ente baca tafsir sambil renungin makna ayat yang udah kita jelaskan selama ngaji ini. Kalau ada yang nggak lengkap catatannya, buka catatan dari temannya. Ada yang nggak lengkap juga, bisa lihat terjemahan sambil lihat videonya, sambil inget-inget apa yang udah kita jelasin. Nah itu ngebantu tuh. Buka terjemahan sambil inget-inget penjelasan bagaimana cara ngerenunginnya, bagaimana cara tadaburnya. Itu insya Allah ngebantu. Nikmat luar biasa. Kalau kita udah bisa baca ayat-ayat Al-Quran sambil ngerenungin isinya, sambil tadabur maknanya, ya Allah, itu lebih nikmat dari dunia wa fiha. Lebih nikmat dari dunia seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah kasih rezeki bisa tadabbur ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.